Pesantren itu lembaga pendidikan yang udah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Tempat ini jadi rumah kedua bagi para santri, tempat mereka belajar ilmu agama, ilmu umum, dan juga akhlak. Yang keren dari pesantren, semua kegiatan di sana, dari bangun tidur sampai tidur lagi, sebenarnya udah mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Kalau ngomongin sila pertama, udah jelas banget ya, nyambung sama kehidupan di pesantren. Santri dibiasain buat taat sama Allah, rajin sholat berjamaah, ngaji, zikir, dan puasa. Bahkan ketika belajar pelajaran umum kayak matematika atau biologi, para guru sering ngaitin sama nilai-nilai ketauhidan. Jadi di pesantren, ilmu gak cuma buat pintar otak aja, tapi juga buat makin dekat sama Tuhan. Selain itu, santri juga dibiasain berbahasa Arab dan Inggris. Bahasa Arab dianggap sebagai bahasa agama, sedangkan bahasa Inggris biar bisa komunikasi dengan dunia luar. Jadi dua-duanya sangat penting. Di pesantren, semua santri itu sama. Gak ada istilah si kaya, si miskin, anak kiai, atau anak biasa. Kita semua dianggap keluarga besar yang harus saling bantu, saling hormat, dan gak ngebeda-bedain satu sama lain. Pesantren juga ngajarin akhlak dan adab. Misalnya, kalau ketemu guru harus sopan, menunduk, atau mengucapkan salam. Hal-hal kecil kayak gini sebenarnya bagian dari membentuk manusia yang beradab dan adil. Bahkan, prinsip anti-diskriminasi udah jadi budaya di pondok loh. Semua santri punya hak yang sama buat belajar dan berprestasi. Nggak peduli latar belakangnya. Selain itu, kegiatan gotong royong dan saling bantu udah jadi rutinitas bagi para santri. Misalnya tiap Jumat, santri bareng-bareng bersihin lingkungan pondok. Nilainya bukan cuma kebersihan, tapi juga kerjasama dan rasa peduli sesama. Nah, di sila ketiga ini, pesantren jadi contoh nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bayangin aja, santri datang dari berbagai daerah, beda logat, beda budaya, tapi semuanya bisa hidup rukun. Di pondok, mereka belajar buat saling menghargai dan menghormati perbedaan. Selain itu, santri juga diajarkan cinta tanah air. Setiap tanggal 17 Agustus, mereka ikut upacara bendera dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pesantren juga ngajarin sejarah perjuangan bangsa biar santri tahu jasa para pahlawan dan makin cinta dengan negeri ini. Jadi, lewat kegiatan itu semua, pesantren ikut menanamkan semangat nasionalisme kepada para santri. Sila keempat ini juga kelihatan banget di kehidupan pesantren. Di pondok, santri punya organisasi yang namanya OPPM, Organisasi Pelajar Pondok Modern. Lewat organisasi ini, santri belajar jadi pemimpin yang bijak, bisa musyawarah, dan bertanggung jawab. Kalau ada kegiatan besar kayak acara tahunan atau perlombaan, biasanya semua diurus oleh panitia yang terdiri dari santri itu sendiri. Di sini mereka belajar ngatur waktu, kerja sama tim, dan gimana cara ngambil keputusan bareng. Intinya, musyawarah dan kepemimpinan di pondok itu bukan hanya teori, tapi langsung dipraktikkan dalam kehidupan nyata. Nah,
Yang terakhir ini tentang keadilan sosial. Di pesantren, semua hidup sederhana dan adil. Anak kiai dan santri biasanya tidur di tempat yang sama, makanannya sama, dan aturannya pun juga sama. Gak ada yang diistimewakan. Selain itu, pesantren ngajarin santri buat mandiri, misalnya dengan membuka usaha kecil kayak koperasi pelajar, warung pelajar, laundry, dan masih banyak lagi. Lewat cara ini, santri belajar gimana caranya ngatur uang dan berusaha sendiri tanpa bergantung ke orang lain. Pesantren juga aktif dalam kegiatan sosial di luar pondok, kayak ikut pramuka contohnya. Jadi, nilai keadilan sosial itu nggak cuma diucapin doang, tapi benar-benar dijalankan dalam kehidupan mereka. Pesantren itu sebenarnya udah menerapkan nilai-nilai Pancasila secara nyata dalam kesehariannya, mulai dari taat ibadah, menghormati sesama, cinta tanah air, musyawarah dalam organisasi, sampai hidup sederhana dan mandiri. Pesantren bukan cuma tempat belajar agama, tapi juga tempat membentuk karakter santri jadi manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak baik. Dengan begitu, pesantren bisa dibilang sebagai benteng moral bangsa dan penjaga ideologi Pancasila dalam bentuk yang nyata. Hai guys, perkenalkan nama saya Nurwinda. Saya Nurul Afifah. Kita dari Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Istiqomah Ngata Baru. Terima kasih telah menyaksikan video kami kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.